berpikir untuk menikah dengan orang non-Kristen? Sebelum menjawab pertanyaan ini secara alkitabiah, saya ingin menjawabnya secara logis. Ketika kita begitu dekat dengan siapapun, mereka mempengaruhi kita dengan banyak cara, dan kita mulai memperhatikan bahwa kita bahkan mengikuti cara bicara mereka, dan beberapa kata yang mereka ucapkan dan menjadi semakin mirip dengan mereka. Sekarang, jenis hubungan apa yang bisa lebih dekat dari pernikahan? Pernikahan adalah penyatuan dua insan menjadi satu. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 6, orang yang Anda nikahi akan menjalani sisa hidup Anda dan berbagi setiap detail dengan Anda. Mereka juga akan membesarkan anak-anak Anda bersama Anda, dan anak-anak Anda akan memandang Anda berdua sebagai panutan. Tujuan pernikahan adalah untuk membantu menumbuhkan kerajaan Allah dengan pasangan Anda yang saleh dan mendorong mereka lebih dekat kepada Kristus. Anda mendorong mereka, dan karena itu tidak akan tercapai jika Anda menikah dengan orang non-Kristen. Secara alkitabiah dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan, "Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya." Karena apa? Itu persekutuan antara kebenaran dan kedurhakaan, dan persekutuan apa yang ada meskipun benar merupakan kegelapan, bahwa bagian ini tidak secara spesifik menyebutkan pernikahan. Itu memang mengacu pada persekutuan atau kemitraan. Itulah arti pernikahan yang bisa dan harus kita bangun dalam persahabatan yang berkualitas dengan orang-orang yang tidak beriman, tetapi sejauh itulah yang harus dilakukan. Kita berada dalam kesatuan rohani ketika orang lain percaya dalam tubuh Kristus. Jika Anda dapat melihat bahwa dalam surat Roma 12 ayat 5, dan hubungan kita yang paling penting adalah dengan rekan seiman, Rasul Paulus juga mengatakan seorang istri terikat hukum selama suaminya masih hidup. Tetapi jika suaminya meninggal, dia bebas untuk menikah dengan siapapun yang dia inginkan. Dia bebas untuk menikah dengan siapa yang dia inginkan. Hanya di dalam Tuhan. Lihat kalimatnya, hanya di dalam Tuhan dia menyebutkan fakta ini dengan sendirinya karena dia mengatakan dia bebas untuk menikah dengan siapapun yang dia inginkan. Kalau tidak demikian, itu akan membuka pintu lebar-lebar untuk menikahi siapapun yang dia pilih di antara manusia. Namun, dia membuat rencana yang dia maksud hanya mereka yang percaya kepada Tuhan. Kemudian perjanjian baru memberikan wahyu yang jelas tentang pernikahan. Pernikahan adalah kemitraan yang menggambarkan kasih penebusan Kristus bagi gerejanya. Inti dari pernikahan adalah untuk memberitakan Injil. Yang terkasih, Alkitab penuh dengan ayat-ayat itu adalah tujuan hidup orang percaya yang Tuhan katakan dalam Yohanes 17, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus kepada kita, yang lalu tidak menjalani dengan seseorang dalam kehidupan yang tidak kekal. Video ini tidak bermaksud untuk menghakimi siapapun, namun merupakan ajakan untuk sadar dan memperhatikan kemana arah emosi dan pikiran kita dan apakah ada orang yang saat ini berada dalam hubungan seperti itu. Saya menyarankan mereka untuk menghubungi seorang imam dan mendiskusikan masalah ini dengan mereka sesegera mungkin. Tuhan memberkati kalian semua yang berusaha menyenangkan Tuhan.